Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi di sini alhamdulillah saya kedatangan tamu, tamu agung menurut saya. Beliau berasal dari kota Medan. Apa namanya, medannya mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara, di mana beliau sampai malam hari ini adalah sudah 3 malam ya. 3 malam apa 4 malam? 3 malam. 3 malam. Nah, jadi berarti datang pas hari Senin. Benar. Malam Selasa. Malam Selasa. Senin malam Selasa. Sampai di rumah saya sana itu sekitar jam setengah 7 pagi. Iya, sekitar itu. Jam setengah 7 pagi. Beliau datang dengan keadaan yang sakit, dimana di bagian tubuh mati sebelah kanan ya. Setengah tubuh itu mati sebelah kanan, jadi untuk berjalan itu susah. Namun beliau bertekad pengen ketemu tim Gase, datang ke sini itu perjalanan dari Kalimantan Tengah. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Mas Fauzi ini merantau di Kalimantan Tengah. Benar. Ya. Setiap harinya itu jualan tisu di jalan raya, mengumpulkan uang sambil bergerak terus agar badannya itu lebih enak dan ringan, itu dibuat sambil jualan tisu. Namun karena itikat yang benar-benar kuat, sampai pada akhirnya beliau sampai di tempat saya. Itu bukti nyata bahwa tidak ada kata jauh, apalagi untuk yang sehat. Mas Fauzi saja yang mati sebelah itu masih bisa sampai di sini. Istilahnya di kapal pun mau kita mau melakukan sholat dipegangnya atau diapain? Kira berapa sama? Asal mau subuh, zuhur, asar di kapal itu goyang-goyang terus, tetap dipegangin orang. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada cerita yang menarik menurut saya dari Mas Fauzi ini. Kenapa saya sebut beliau ini bisa dikatakan tamu spesial saya? Pas di pagi itu Mas Fauzi itu datang sekitar jam setengah 7 atau jam 7 pagi lah kurang lebih. Saya lagi kasih makan burung ya. Saya lagi kasih makan burung. Bang Marcel. Tiba-tiba beliau itu turun dari ojek. Katanya, saya dari Medan, pengen sekali ketemu sama Mas Ganang. Alhamdulillah ketemu ya. Tujuannya Mas Fauzi ke teman saya, katanya pengen sekali memiliki tasbih Sri Maharaja dan madu Sifasari. Beliau bercerita seperti itu. Sampai akhirnya alhamdulillah barangnya masih ada, saya berikan ya. Namun si kala itu Mas Fauzi itu berkata, Mas, saya nggak minta, saya mau datang ke sini, saya mau bayar ya. Benar-benar tidak ada niat sedikit pun saya itu minta. Berapapun harganya, selagi saya mampu saya akan bayar. Itu satu. Yang kedua, Mas, alhamdulillah saya juga mengumpulkan uang 5.000, 10.000 setiap hari hasil dari jualan tisu. Itu sampai terkumpul uang sebanyak 5 juta. Benar, sebenarnya yang terkumpul itu sekitar belasan juta, 13 atau 14, tapi orang tua, saya anggap seperti orang tua menyerahkan dulu sementara 5 juta sama saya. 5 juta. Nah, dari kejadian itu saya bilang sama
Mas Fauzi. Waktu di pagi hari itu lebih uang sekitar 4.800.000 ya. Benar. Mas Fauzi bilang, Mas itu tasbih dan sifasarinya harganya berapa? Jika memang ada lebihnya, saya mau berikan ke pondok pesantren 2 juta. Bayangkan ya, saya langsung jawab sama Mas Fauzi, jika jenengan rela, jika jenengan ridho, uang 4.800.000 buat saya semua boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Saya ikhlas lillahi ta'ala, Mas. Hidup saya Gusti Allah yang jamin. Silahkan ambil uangnya. Tuh teman-teman, luar biasanya ya. Benar-benar hidup dipasrahkan semua terhadap Gusti Allah. Apa yang beliau bawa, harta sebanyak 5 juta, bahkan saya minta semuanya pun dikasih. Silahkan Mas sekarang diambil semuanya, saya nggak apa-apa. Dari kejadian itu saya langsung jawab, saya hanya minta dari jenengan. Apa saya minta di pagi itu ke jenengan? Malu kok, itu bodoh aku. Saya hanya minta, Tidak bisa jawab aku bodoh. saya hanya minta didoakan aja. Alhamdulillah uangnya saya kembalikan semuanya. Bukan saya nggak terima dari apa-apa, namun saya tahu beliau jauh lebih membutuhkan daripada saya, ya, teman-teman ya. Akhirnya semuanya sudah saya berikan. Minta apa insya Allah selagi saya bisa saya berikan. Ya. Cerita ini ya udah saya kasih solusi. Nah, sampai sekarang beliau masih tinggal di rumah Herbal dan informasinya rencana mau jualan besok. Mulai besok mau jualan di wilayah mana, Mangon? Iya. Mau jualan di wilayah Mangon, di lampu merah perempatan Mangon. Karena beliau katanya hidupnya itu memang sudah berpetualang, dari Medan, Batam, semua Sumatera, Lembang, Lampung, semua Barat, Padang, semua wilayah itu dijajah. Nah ini rencananya katanya pengen sekali berjualan di wilayah Wangon, daerah Jawa. di daerah Jawa. Nah, ya saya hanya bisa mendoakan monggo. Kalau menurut saya sih, saya sarankan ya jangan terlalu capek. Namun beliau mengatakan jika saya nggak gerak apa-apa, malah justru sakit saya semakin jadi. Coba angkat tangannya. Udah kemarin segini, maksudnya kalau sebelum jualan saya gini aja. Ya. Ini berat, nggak sama sekali nggak bisa. Sekarang Alhamdulillah. Jalannya itu susah teman-teman. Jadi seperti yang satu itu dilarak apa? diseret. Diseret ya. Saya udah bisa melangkah tapi nggak normal. Nah, yang unik di sini beliau ini sangat menerima dengan kesakitan cerita. Ceritakan awal mulanya bagaimana? Kalau awal mulanya ketika mau melaksanakan sholat fardu zuhur, saya turun dari tempat tidur. Ruangan yang saya tidurin, ruangan itu belasan tahun nggak pernah ada yang menghuni. Malam-malam orang nggak ada yang berani ke situ. Ya. Pohon aja sampai tua, pohon beringin, nggak ada pokoknya, nggak ada yang malam hari berani berada atau bermain di situ. Tiba-tiba Ya enggak, saya hampir setahun tinggal. Istilahnya apa yang ditakutin? Yang ditakutin itu ada di atas. Hantu nggak akan bisa menggigit. Mana ada? nah, kejadian sampai akhirnya Ya turun dari meja-meja busuk, saya sandarkan ke dinding. Di lantai 2 saya tidur. Kurang lebih hampir setahun itu. Ketika mau masuk sholat zuhur, saya turunkan kedua kaki. Keadaan lumpuh. Dua-dua pertama. Jadi saya dari lantai 2 ke 1 itu saya ngesot.
akar-akar pohon beringin saya lewatin dengan ngesot, menarik tanah gini, nggak bisa lagi pun diperagakan. Tapi saya hanya kepada Allah, ya Allah berikan hamba tenaga agar hamba bisa turun ke bawah untuk mengambil air wudhu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi beliau itu tinggalnya sendiri karena kedua orang tuanya Sudah meninggal. Ya. Jadi akhirnya beliau sendiri, apa-apa sendiri, dan masih bujang. Masih bujangan ya. Ini lahiran tahun 86. Lahiran tahun 86 berarti sekarang 35. Ya kurang lebih lah. 37 aja. 37 ya. 37 tahun. 37 tahun melalang buana, hidup sendirian dalam kondisi sakit. Namun yang saya jempolnya itu tetap bahagia. Keikhlasannya ya. Keikhlasannya. Menerima dalam kondisi apa? Ini tidak sebuah penyakit, sebuah rahasia Allah, rezeki dari Allah. Nah, Yang dulu saya malas beribadah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah saya merasakan ini, saya selalu mendekatkan diri kepada Allah. jadi sempat ngobrol-ngobrol dengan saya. Dengan adanya sakit ini, sebenarnya beliau itu merasa ini bukan sakit, Rezeki. namun rezeki. Karena beliau kehidupan kelamnya itu sangat mengerikan. Intinya yang pernah terjerumus dalam lubang-lubang narkoba pernah, sabu-sabu pernah, minum-minuman ya setiap hari bertahun-tahun, Minuman harus ada di belakang, atau belakang maksudnya. setiap hari di belakang ya. Sampai akhirnya tiba-tiba dikasih hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mendapatkan hidayah dua orang. Ya. Satu, mereka mengalami meninggalnya atau kemalangan bagi sanak keluarga yang disayangi. Kedua, orang yang mengalami penderita penyakit. Ya. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Tuh teman-teman ya. Jadi menurut saya terkadang kita itu terlalu cengeng dalam kehidupan. Cuma punya sedikit masalah saja sudah ngeng sana ngeng sini, ngong sono ngong sini. Sudah nyiapin tali mas. Hah? Sudah nyiapin tali. Iya. Kita terlalu lemah terhadap kehidupan ini. Nah, akhirnya kita gampang mengeluh. Baru dikasih cobaan sedikit, ya Allah. Ya Allah. Kan ada mau kayak gitu. Ya. Coba kita buka cakrawala kita, jendela mata kita, bahwasanya sebenarnya masalah yang menghinggap ke diri kita terkadang sebelum apa-apanya dengan masalah orang di luar diri kita. Namun karena kita yang terlalu cengeng, Kita yang terlalu lemah. dengan kehidupan, akhirnya gampang sekali berkeluh kesah, seolah-olah dirinya paling merasa menderita di dunia ini. Saya buktikan pada malam hari ini, Mas Fauzi ya, saya rasa jika saya ceritakan semua dalam kehidupannya mungkin nggak akan habis karena sudah saya cerita panjang lebar. Namun poin yang diambil dari Mas Fauzi ini satu, beliau menyadari segala sesuatu adalah hukum dari perbuatan diri sendiri. Apa yang jenengan lakukan, apa yang dulu pernah lakukan itu akan berimbas di kemudian hari, dan imbas itu harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Karena itu sebenarnya buatan sendiri. Nah, beliau mendapatkan sakit sebelah, mati sebelah, beliau tetap bahwasanya
saya manusia, kodratnya saya bekerja, akan saya lawan sakit ini untuk bekerja. Saya anggap sakit ini bukanlah sakit, namun ini adalah rezeki dari Allah, sehingga saya bisa mendekatkan diri. Nah, berarti sakit tidak selamanya buruk. Ada sakit justru yang mengantarkan orang yang terkena musibah sakit semakin dekat dengan Tuhannya. Nah, seperti itu ya Mas Fauzi ya. Ya, yang seperti sebelumnya yang tadi saya bilang, yang mendapatkan hidayah dari Allah, tapi orang yang belum mendapatkan hidayah masih lupa kepada Allah. Walaupun dia Islam, tapi maaf, saya nggak boleh lanjut. Saya ini orang bodoh. Beliau selalu ngomong setiap ucapannya, mohon maaf, maafin saya yang orang bodoh. Nah, itu teman-teman ya. Ya, ini sebagai pelajaran saja buat kita-kita yang memang segala sesuatunya gampang-gampang saja, segala permasalahannya lancar-lancar saja, keluarganya utuh-utuh saja, ya. Cuma dikasih musibah diputusin pacar sudah teriak-teriaknya luar biasa, Sudah jadi gila. itu macam kan. Poin penting di sini, ini semua Akan berlalu. akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Ini akan menjadi sebuah cerita. Jadi yang namanya kehidupan, ya, memang yang bisa menyelesaikan masalah itu hanyalah waktu. Namun waktu biasanya berkelah dengan ego. Betul. Ya. Seringkali orang mendapatkan musibah atau masalah karena egonya pengen cepat-cepat selesai. Sebenarnya yang menyelesaikan itu hanya perihal waktu saja. Sabar, innallaha masabirin. Nah, innallaha itu teman-teman ya. Namun kita manusia yang tidak jauh-jauh dengan kata ego itu yang membuat merasa diri kita paling menderita. Andai saja kita sudah tidak ada ego lagi, permasalahan di dunia ini pasti akan selesai. Iya. Ego saya pengen dihargai, ego saya pengen sehat, ego, nah itu namanya bicara egois itu nggak ada Habisnya. nggak ada habisnya. Itu ya teman-teman ya. Ini buat relaksasi saja, ambil ngobrol-ngobrol tamu kehormatan dari Kota Medan jauh-jauh datang ke markas tim Gase di sini, membawakan sebuah pelajaran yang benar-benar bisa saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Ternyata syukur saya jauh lebih kurang dibandingkan syukur yang dimiliki oleh beliau Mas Fauzi. Mas Fauzi benar-benar merasakan syukur selalu diucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Terkadang saya mendapatkan rezeki belum tentu bisa senang banget, syukur banget seperti Mas Fauzi. Namun Mas Fauzi ya, walaupun usahanya jualan tisu ya untung 10.000, 5.000 satu hari ya, beliau benar-benar tekun ketun ngumpulin uang sampai 5 juta itu kemarin dibawa ke sini teman-teman. Namun percayalah teman-teman, saya tidak meminta sepeser rupiah pun ke jenengan ya, nggak ada ya, Malahan ditawar. ya saya tidak meminta sepeser pun teman-teman. Insya Allah selagi saya ada justru saya yang pengen memberikan, bukan saya meminta, tidak ya. Ya semoga dengan adanya silaturahmi ini Mas Fauzi ya, nanti dengan disehatkan lagi sama Gusti Allah, Amin. ya, diberikan jodoh yang solehah, Kalau itu kan berani jawab. Nggak berani jawab. serta penyayang, hidupnya lebih barokah lagi, istiqomahnya lebih ditingkatkan lagi, serta menjadi pribadi yang penuh berkah barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu teman-teman ya.
Ya saya minta doanya dari panjenengan semua, Mas Muhammad Ahmad Fauzi Ridho, semoga Gusti Allah mengangkat sakitnya agar bisa beraktivitas seperti layaknya manusia normal. Amin. Coba jalan Mas, saya pengen lihat jalan ini dengan. Ya, jalan. Jadi yang sebelah Kanan. kanan. Terus coba. Jualan tisu keliling teman-teman dalam kondisi jalan yang seperti ini. Sudah ini balik lagi. Mungkin seperti itu teman-teman, saya mau lanjut ngobrol-ngobrol dulu karena obrolannya itu asik, Penuh hikmah. makna ya Mas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.